Perkataan Allah ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Abdul Hadis bin Abdul Latif mengutip kajian-kajian para ahli makrifat di YouTube. Saya kagum dengan kajian bahwa Allah itu ada di mana-mana. Tetapi kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif ini judulnya bahwa perkataan Allah ada di mana-mana. Tentunya kalian semua belum pernah mendengar kajian para ahli makrifat yang sama dan yang sering tampil di YouTube. Jadi kalau Allah ada di mana-mana tentunya dan pastinya sesuai pada tempatnya. Ini bagi yang paham dan menurut para ahli makrifat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya tempat, berarti Allah itu bisu, ya memang sebenarnya itu dirahasiakan. Sebenarnya alam semesta dan seisinya itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimbulkan suatu perkataan yang ditimbulkan oleh setiap manusia. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah atas kehendak Allah itu sendiri, baik itu surga maupun alam semesta ini sebagai terjadinya suara dari manusia itu. Coba kita renungkan ketika Allah menciptakan kehendaknya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap di arasy, tempat yang tidak tersentuh oleh pemikiran maupun mata batin. Perkataan Allah itu sendiri tersembunyi, sangat rahasia atau semua makhluk pastinya tidak meyakini, bahkan ahli makrifat pun sulit untuk menerima kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif. Pembicaraan atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat jelas pada surat Al-Baqarah 2 ayat 1 dan 2, artinya Alif Lam Mim, artinya bahwa Allah bukan Muhammad, dan surat keduanya artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bahkan dijelaskan agar kita manusia benar-benar meyakininya, namun Allah melarang kepada Nabi Muhammad untuk tidak memaksakan agar mengikutinya. Dan disinilah kesempatan Dajjal untuk ikut membantu umat kafir tidak mempercayai Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan perkataannya dalam dadanya hanya untuk manusia-manusia yang merasa berilmu, itu dipastikan akan mencoba-coba membacanya, maka mereka orang yang berilmu berkata-kata dengan Quran sendiri. Tetapi hati nurani mereka berkata, wahai si Fulan, kau sebenarnya tidak sendirian, tetapi kau dalam keadaan berdua bersamaku, dan aku Allah tidak memaksakan kau untuk meyakini apa yang kau lihat, tetapi apa yang kau lihat itu tidak menistakan hati nuranimu. Perhatikanlah bahwa Al-Quran adalah sebagaimana dijelaskan pada surat Az-Zumar 39 ayat 23, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu diperjelas lagi melalui Quran di bawah ini. Surat Al-Ankabut 29 ayat 49, artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Bahkan jasad kita ini akan berkata-kata bila kita kaji satu persatu siapa sebenarnya. Bisa jadi itulah tempatnya Allah yang akan timbul menjadinya wujud perkataan. Dimana sekarang untuk lebih jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata di mana-mana tergantung pada yang akan dikatakannya dengan melalui perkataannya Allah, yaitu kun fayakun, yang menjadi benda yang berwujud dan apa yang tidak berwujud seperti angin, bau, harum, setan, roh dan rasa. Begitu juga suatu pandangan batiniah yang dapat dan merasakan dan melihat sesuatu tempat yang tidak terjangkau, melihat oleh mata batin atau mengenang saudara dan kedua orang tua, bahkan orang yang telah tiada atau mati, bahkan di tempat orang yang mendapat musibah pun salah satunya sumber dari perkataan Allah. Itu menunjukkan pembicaraan atau perkataan kita bahwa suara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di mana-mana dan berada pada yang kita rasakan. Ternyata itulah perkataan Syekh Siti Jenar yang mengakui dirinya menunggaling Kaula Gusti atau menyatunya diri dengan Allah. Jadi yang lebih mulianya jadi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika adanya ceramah Ustadz Kondang di lapangan serta adanya majelis zikir. Mari kita membuktikan benda-benda yang mendatangkan suara perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ambil contoh misalkan pada ikan laut yang memperlihatkan warna yang indah serta bentuknya yang lucu. Sekarang adakah perkataan Allah dari suara dalam hati atau suara yang keluar dari mulut memuji keindahan suara Allah dalam diri kita? Ya tentunya keluar dengan mengucapkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ikan, dan sekarang pada berbagai burung yang bulunya beraneka warna. Misalkan saja burung merak, apa kata ucapan suara Allah yang keluar? Tentunya takjub keindahan warna bulunya. Dan ini suara yang keluar dari setiap hati manusia dewasa, yaitu warna kulit atau panca inderanya yang selalu menjadi pusat perhatian. Dan perlu diingat itu semuanya suara perkataan dari mulut kita, semuanya ada yang mengawasi dan menjaga yang akan dicatat oleh tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat. Karena setiap kita bersuara atau mengeluarkan suara itu ada satu asma ilmu Allah yang tidak diberikan kepada manusia melainkan kepada Dajjal.
Jadi intinya perkataan Allah itu ada di mana-mana keberadaannya itu kepada umat manusia tanpa status agama maupun ras kesukuan. Dan juga yang dituntut itu hanya roh dan rasa yang mempunyai akal dan pikiran yang mengerti benar dan salah nanti di alam ini atau surga dan alam neraka yang menentukannya. Karena hukum di bumi dianggap bukan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah janji yang Allah dijanjikan. Surat Al-Rum 30 ayat 6 artinya janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan mengalami janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dan dilanjutkannya janji sebagaimana 60-nya. Demikianlah Allah mengunci mati orang-orang yang tidak mau memahami dan tinggal pilih neraka yang mana yang kalian inginkan. Surat Sad 38 ayat 57 artinya, inilah azab neraka, maka biarkanlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Maka hati-hati dengan perkataan karena suara itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.